telu. Halo semua, perkenalkan nama saya Yasser Rosel Manuel dengan NIM 23F1000. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum percobaan ke-6 pengukuran rangkaian listrik berupa pengukuran tahanan. Di pengukuran tahanan ini tuh ada beberapa metode. Yang pertama ada ohmmeter, voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Lalu di sini kita lihat ada beberapa alat. Yang pertama ada DC power supply, lalu yang kedua ada multimeter sebagai pengukur voltmeter, lalu ada modul serta ada beberapa probe dan kabel jumper. Oke, langkah pertama kita nyalakan DC power supply ya. Lalu kita pakai kabel untuk multimeter ini sebagai mengukur apakah ini sudah ke 10 volt. Kita coba, pertama ini dikecilin dulu ya. Dan ini posisi sudah nyala di arusnya. Ini kabel merah untuk plus dan kabel hitam untuk minus. Sudah itu kita lihat di multimeter dan kita naikkan sedikit menaikkan perlahan di bagian voltasenya. Jadi setelah kita mengkalibrasi DC power supply, kita akan menancapkan probe-nya. Di yang plus itu kita pakai yang minus, warna kuning, dan yang warna biru kita buat untuk minus. Setelah itu kita tanamkan juga di modul yang akan kita pakai. Sesuai ya, plus kita pakai yang kuning, yang biru kita untuk minus. Lalu setelah itu kita akan mengukur tahanannya terlebih dahulu yang akan kita pakai. Saya akan memakai R2 dan R4. R2 kita ukur dapat di 5 kilo. Akan kita catat. Lalu yang R4 kita akan ukur dapat di berapa ya? Kita genapkan di 15 kilo ohm. Lalu setelah itu kita akan mencari arusnya terlebih dahulu dengan memakai kabel jumper. Yang pertama kita akan menggunakan R2-nya. Kita akan sambungkan di bagian atas ini dan di atas R2. Lalu kita akan menggunakan kabel jumper satunya di bagian bawah. Setelah itu kita akan mengubah multimeter menjadi untuk mencari arusnya di min ampere ini bisa. Lalu setelah itu kita jangan lupa kita menyalakan DC power supply ya. Kita dapat di ini 2 ampere ya. 2 ampere. Lalu 2 mili ampere, sorry. Untuk di R4-nya kita ganti, kita matikan dulu. Lalu kita ubah ke R4. Lalu kita nyalakan kembali DC power supply ya. Kita dapat di 0,66 mili ampere. Setelah itu kita akan mencari tegangan. Untuk mencari tegangan, pertama-tama ini kita akan cabut multimeternya di bagian arus. Lalu kita short. Kita kasih kabel jumper juga. Lalu kita ubah lagi ini menjadi R2.
Setelah itu kita ubah di multimeter, kita ubah ke volt DC dan kita colokan. Kita dapat di 10,08 volt. Lalu yang di R4 kita matikan dulu ini ya, dan kita cabut. Kemudian kita pindah di R4. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah itu kita nyalakan di DC power supply ya. Dapat berapa ya? Sepertinya sama di 10,08 juga. Kemudian kita akan melakukan percobaan untuk modul jembatan Whetstone. Yang pertama kita kembali DC power supply ya di 10 volt. Lalu kita masukkan tegangannya ke dalam ini. Ada tempatnya ini. Di yang kuning di plus, sedangkan yang biru di minus. Setelah itu kita pasang kabel jumper di area bagian R2 ini dan panjangan. Kita pakai R2 bagian R2 ini dan di RX yang kita mau lakukan untuk percobaan. Saya akan memilih RX2, 3 dan RX6. Kita colokan di bagian RX keluarannya di D. Setelah itu kita pasang galvanonya. Kita mencari galvanonya menggunakan multimeter. Ini kita taruh di miliampere. Kita taruh. Langsung saya nyalakan. Nah, di sini kita dapat sudah di nol ya, seperti ya. Kita putar ini, sudah di nol. Kemudian kita matikan kembali DC power supply ya. Lalu kita mencari R3 ya. Untuk sebelumnya kita akan men-short bagian di galvanonya. Kemudian kita ubah di multimeternya untuk mencari ohmmeter. Kita ukur di R3 ya. Di sini keluar di 9. Di sini kita dapat di 1,426. Satu kilo ohm. 1,426 kilo ohm. Lalu setelah itu kita akan mencari RX di
menggunakan RX 3. Pertama kita cabut multimeternya, lalu setelah itu kita ubah menjadi RX 3. Setelah itu kita pakai multimeternya kembali untuk mencari galvanonya agar menjadi 0. Ini sudah pasti, ini sudah menjadi 0. Oh maaf, kita nyalakan lagi. Nah ini di 0,31. Kita ubah agar menjadi 0. Kita putar ya. Nah 0. Lalu kita matikan kembali. Setelah itu kita cabut dan kita ubah ke menjadi ohmmeter dan kita cari ohmmeter di R3 nya. Kita dapat di 1,193 ya. Sekarang kita akan mencari menggunakan RX ke-6 nya. Pertama kita cabut kembali, lalu kita ubah ke galvano dulu, lalu kita mengubah kabel jumpernya menjadi RX 6. Kita sambungkan kembali multimeternya. Kita nyalakan DC power supply ya. Kita putar sedikit, apakah sepertinya tidak ada respon dari putarannya. Kita coba ubahkan sedikit. Kita kecilkan sampai 0. Sampai 0. Coba menjadi 0 ya. Kita coba menjadi 0. Nah, sebentar, memerlukan waktu lama. Sudah didapat di 0, kemudian kita cabut, kita matikan DC power supply-nya. Kita ubah multimeternya menjadi ohmmeter kembali untuk mengukur R3 nya di berapa. Nah, kita dapat di 0,614 kilo. Lalu setelah itu kita akan mengukur R2, R3 dan R6 nya sendiri tanpa R3 nya. Karena kita tadi belum sempat mengukur ya di awal. Kita mengukur R awalnya dulu. Di R2 nya kita dapat di 0,6 di 6 kilo ya, 6,88 kilo, 6,88 kilo ohm. Lalu yang ketiga RF3 kita dapat di 4,67 kilo ohm. Lalu yang di terakhir kita dapat di 14
Jadi 1000 ya, 1478. Ya. Ya. Kesimpulan dari hasil percobaan ini tuh bahwa pengukuran tahanan dapat ditentukan dari metode serta alat ukur yang digunakan pada saat percobaan dilakukan, dan adanya galvanometer adalah komponen yang dapat mendeteksi arus, sedangkan potensiometer ada resistor yang bisa berbolak-balik. Sekian dari presentasi atau video praktikum saya. Terima kasih.